Berkatilah kita sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah dan bersyukur Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersyukur Kristus Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersyukur di hadapan Kristus sendiri Raja dan Allah kita. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Kau yang telah menjumpai dirimu dengan pujian dan kehormatan, yang berjubahkan terang seperti pakaian, membentangkan langit seperti tirai, yang melingkupi bilik-biliknya dengan air, yang menjadikan awan-awan sebagai keretanya, yang berjalan di atas sayap angin, yang menjadikan roh malaikat-malaikat dan pelayan-pelayannya seperti nyala api, yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Kedalaman bumi ialah pakaian yang ditutupinya, air telah tegak di atas bukit-bukit. Terhadap artikmu air itu melarikan diri, terkejut karena suara gunturmu. Naik gunung-gunung, turun ke daratan yang rendah, ke tempat yang ditetapkan bagi mereka. Telah ditetapkan batas, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyeluruh bumi-bumi. Dikeluarkannya mata-mata air di antara lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara berkicau, mengeluarkan suaranya dari batu karang. Ia mengairi gunung-gunung dari bilik-biliknya, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Kau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melayani manusia, dan mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, membuat wajahnya berseri karena minyak, dan makanan yang membuat hati manusia kenyang. Pohon-pohon di padang, pohon-pohon aras di Libanon ditanamnya, di situlah burung pipit akan membangun sarangnya, yang di sana burung ranggung yang sarangnya mendahulinya. Gunung-gunung tinggi adalah perlindungan bagi rusa-rusa jantan, dan kelinci-kelinci berlindung di batu karang. Ia telah menetapkan bulan menjadi penentu musim, mata rentau saat akan terbenamnya. Engkau mendatangkan gelap dan menjadikan malam, dan ketika itu telah bergerak segala binatang di hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum mencari mangsa dan mencari makanan dari pemberian Allah. Ketika fajar menyingsing, berkumpulnya semuanya dan berbaring di sarangnya. Manusia berangkat ke tempat pekerjaannya dan keusahaannya sampai petang. Sungguh agunglah perbuatanmu ya Tuhan semuanya, Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikianlah laut yang besar dan luas itu, yang bergerak tidak terbilang jumlahnya, binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan naga yang Kau jadikan untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Kau supaya diberikan makanan tepat pada musimnya. Pada waktu Engkau memberikannya kepada mereka, mereka memungutnya, dan pada waktu Engkau membuka tanganmu, mereka dipuaskan dengan kebaikanmu. Tetapi pada waktu Engkau memalingkan wajahmu, mereka terkejut. Pada waktu Engkau mengambil hidup mereka, mereka mati dan kembali menjadi debu. Engkau akan mengutus rohmu dan menciptalah mereka, dan Engkau memperbarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan akan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandang bumi dan membuatnya bergetar. Dia menyentuh gunung-gunung menjadikannya berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah perenunganku manis di hadapannya, dan aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah orang-orang berdosa lenyap dari bumi, dan orang-orang jahat tidak ada lagi. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Ya Allah dan harapan kami, kemuliaan bagimu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami akan lihatkan keselamatan jiwa kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami seluruh dunia, Tuhan gereja pergusatan, baik persatuan semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kudus ini kan bagi mereka yang masuk dalam iman, kekusukan pada saat lakukan Allah.
Mari kita berdoa pada Tuhan. Mari mengucapkan kita profil para presbiter terhormat, para diakon dan Kristus, dan bagi segenap kaum raibah serta kaum awam. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bukan negara kita, Jokowi bagi negara kita ini dan bagi mereka memerintah negara ini. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi kota ini dan bagi setiap kota dan tanah setelah bagi beriman tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi cuaca-cuaca yang baik, limpahnya seluruh bumi dan bagi masa-masa tentram. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi mereka yang jarak, taruh udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka menderita, bagi mereka yang tertantang keselamatan mereka. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi pelepasan kita dari semua kesakan, murka, pembutuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Allah selamatkanlah kasih-Nya dan kami Allah dengan rahmat-Mu. Dan mengenai kita tersuci, berdebat mulia sang kekuatannya selalu Tuhan Maryam, dengan segala orang suci. Karena kita menyerahkan diri kita sendiri sama mereka dengan senap hidup kita pada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Bagi misi Ortodok Indonesia, khususnya di Jawa Timur, misi Ortodok Indonesia supaya dijauhkan dari orang-orang yang hanya akan membuat kekacauan fitnah, punya kepentingan pribadi. Bagi imam-imam yang ditapiskan ada supaya adalah imam-imam yang berkualitas, berjualan buku dan juga pernah ortodok Kristi Hesta Chandra dan Dia Sofia dan Iring Soraya dan Irini Filipus dan Dimitra supaya hidup damai dan selalu diberkati dalam setiap usahanya. Nektarin dan Antonius supaya dikembalikan kepada gerejamu yang sudah benar. Juga Basilius untuk biaya persekolahannya supaya dilengkapi. Ibu Sarai dan bagi perkawinan anaknya, dan supaya anaknya mengenal iman ortodok Jupiter Andrian. Doa bagi adik-adiknya mengenal iman ortodok Paroni dan kedua anaknya Mikael dan Christopher, dan pekerjaannya rumah dan kapal penparu dia dan Suci Dimitrius. Ibu Om Siang Hwa supaya dapat hidup damai. Lim Aijing dan Vicky dikaruniai anak. Lim Aivi mendapat jodoh. Opong yang sekeluarga. Ibu Mila kedua anaknya diberikan pasangan yang seiman dan saleh. Pak Bowo yang Engkau berikan kedamaian dalam keluarganya dan juga pekerjaan Engkau sediakan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Karena bagi mula kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Bagi sekali lagi dengan damai sejahtera, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanlah. Selamatkanlah kasih dan umat kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanlah. Kita tersuci merupakan kemuliaan dan Bapak selalu pemanis dan selalu suci. Marilah kita menyerahkan kasih selalu dengan selamat hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Dan hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, ku berseru padamu, dengarkanlah aku, dengarkanlah
Ya Tuhan, ya Tuhan, ku berseru padamu, dengarkanlah aku, perhatikan suara permohonanku padamu. Pada waktu ku berseru padamu, dengarkan aku, ya Tuhan. Biarlah doaku sebagai persembahan rupa ukuran di hadiratmu. Tanganku yang terangkat seperti korban petang, dengarkan aku, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam penjara, agar aku dapat mengakui namamu. Dengan sabar orang-orang benar akan menanti-nantikan aku, sampai Engkau memberiku pahala. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, menandai kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Demikian namamu, ya Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Mu. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Dari waktu berjaga-jaga pagi hingga malam, jaga pagi hingga malam, biarlah Israel berharap kepada Tuhan. Sebab dalam Tuhan ada belas kasih, dan di dalam Dia ada penebusan yang melimpah, dan Dia akan menebus Israel dari segala kesalahannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, pujilah Dia segala suku bangsa, sebab kasih-Nya melimpah atas kita, dan kebenaran-Nya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Hikmat tegak, waspadalah, gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci terberkati, Yesus Kristus, sekarang telah sampai pada terbenamnya surya. Kami telah lihat terang senja, kami mengidung Sang Bapa, Putra dan Sang Roh Kudus Allah. Karena layalah di setiap waktu Kau dipuji dengan suara nyaring, ya Allah, Sang Pemberi hidup. Karenanya dunia
keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Bangkitlah, mari kita berkata suci, karena sejahtera bagi semua Dan bagi rohmu juga. Pembacaan diambil dari Injil suci pasal 12 ayat 38 sampai 45 Mari perhatikan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan jahat yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat adalah setelah pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun membara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dalam situ dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Halaken Bishan Hamasya. Waalaikumsalam. Banyak orang berpikir untuk berbicara tentang Allah, untuk berbicara tentang sesuatu
yang bersifat metafisika mencoba untuk dipaksakan bahwa pikirannya perlu untuk dipenuhi, keinginannya perlu untuk direalisasikan. Kenapa? Mereka ingin tanda, mereka ingin bukti, mereka ingin melihat apa yang dikatakan. Nah, ini adalah terjadi kepada hidup orang yang tidak percaya. Lah, Yesus tahu pikiran mereka. Ya, Yesus mengerti apa yang ada di kalbu mereka. Tapi mereka tidak sadar ketika bertanya hal itu kepada Yesus. Maka dikatakan demikian. Ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, kata-kata ini menunjuk pada artian bahwa mereka tidak percaya. Tidak percaya pada siapa? Pada Yesus. Mengapa tidak percaya? Karena mereka menganggap bahwa Yesus sekedar anak tukang kayu, namanya Yusuf. Nah, kata-kata itu adalah sekaligus untuk membuktikan apakah Yesus itu betul-betul manusia di luar manusia. Artinya manusia yang tidak sama dengan kita. Mengapa? Karena Yesus itu adalah manusia 100%, tetapi pada saat yang sama dia adalah jelmaan daripada Sang Sabda yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Maka dikatakan demikian, ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Kata-kata angkatan yang jahat karena mereka tidak tahu, karena mereka terlepas dan mereka terasing dari Allah. Pikirannya gelap, batinnya itu gelap, sehingga tidak bisa melihat bahwa siapa sosok yang di depan mereka itu. Sosok ini adalah sosok suci. Sosok ini adalah sosok murni. Sosok ini adalah sosok yang adiluhur dalam pikirannya, dalam sikapnya, dalam kehendaknya, dan dalam tindakan-tindakannya adalah sosok yang murni. Harusnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak perlu minta tanda. Karena apa? Karena apapun yang diminta pasti terjadi. Karena apa? Dunia itu diciptakan out of nothing, ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Makanya dikatakan di sini, ya, ya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jarak yang bertanya, ya, orang-orang Farisi pada waktu Yesus ada dengan Nabi Yunus sudah ribuan tahun kan, ya kan? Tapi mengapa dikatakan Nabi Yunus? Karena tanda Nabi Yunus ini adalah merupakan bayang sama akan keberadaannya nanti pada waktu dia mati. Berada di mana? Berada di perut bumi selama mana? Selama 3 hari 3 malam, sebagaimana apa yang terjadi pada Yesus, ya, pada Yunus.
Nah, ini menunjukkan bahwa ada korelasi, ada suatu hubungan. Dan bayang samar yang ada di dalam diri atau sosok Nabi Yunus dipenuhi pada dirinya, yaitu Sang Sabda menjelma Yesus Kristus. Ya, ini adalah korelasi, maka dikatakan ya itu. Terus sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari malamnya, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya kan? Ada korelasi. Jadi kan demikian dengan melihat Yesus ini, yang nanti ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam, adalah suatu pemenuhan daripada simbol atau bayang samar yang terjadi di dalam diri siapa? Nabi Yunus. Yaitu tanda yang akan diberikan kepada orang yang tidak percaya. Termasuk siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Juga dikatakan ini ya, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini. Angkatan siapa? Orang Farisi kan? Ya kan? Orang ahli Taurat kan? Akan bangkit dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Karena apa? Karena tidak percaya. Ya, karena tidak menyerahkan hidupnya. Karena apa? Karena tidak menyatu dengan Allah. Terus orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu, ya, orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Bertobatnya apa? Adalah terlambat. Tidak pada waktu Yunus ada bersama-sama dengan mereka. Terlambat. Ya. Nah, ini dia juga akan menerima penghukuman bersama-sama dengan orang-orang pada waktu zamannya Nabi Yunus. Berarti kalau demikian saudara, tata kalbu, ya, tata hati, tata batin itu memegang peranan penting dan sekaligus menjamin kehidupan kita layak dan tidaknya di hadapan Allah. Mendapatkan pembukaan dan tidaknya di hadapan Allah. Menyatu dan tidaknya di hadapan Allah. Itu adalah tergantung pada batin kita, kalbu kita, dan hati kita terdalam. Karena itu pertobatan dan pembersihan kalbu itu sangat penting dan maha penting di dalam kehidupan kita. Hati mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Karena itu hati kita harus kita sucikan. Hati kita harus kita murnikan. Hati kita harus kita luruskan. Mengikuti jalan-jalan Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Jadi kalau demikian, mengikut Kristus itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. There is what is called struggling all the time. We have to struggle, we have to pray, we have to worship, we have to control the life of us. Ya, kita harus mengkontrol kehidupan kita selalu. Kalau tidak, sama artinya bahwa kita ini akan menggali kubur kita sendiri. Lalu kita katakan juga di sini ya, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan ia akan menghukum juga.
Ya, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa? Yaitu yang sedang berbicara dengan orang-orang Farisi. Siapa? Yesus. Hikmatnya lebih daripada Salomo. Who able to give grace and forgiveness to the people who repent in front of God. Artinya yang mampu memberikan suatu anugerah bagi orang-orang yang bertobat di hadapannya. Bertobat itu artinya berpaling dari kehidupan lama menuju kehidupan baru, dari hidup gelap menuju hidup terang, dari hidup yang terpisah dari Allah menjadi hidup yang menyatu dengan Allah. Nah, ini adalah merupakan suatu jaminan dan dapatnya menyatu. Setelah sekarang kita lihat ada gereja, itu melalui apa? Melalui sakramen, ya, melalui pengajaran, melalui sholat, melalui puasa, dan itu semua adalah sarana bagi kita untuk senantiasa menyatu tunggal dengan Allah. Nah, orang kalau sudah menyatu tunggal dengan Allah, pikirannya itu penting, kalbunya itu bersih, dan keinginannya adalah untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak bertentangan dari apa yang Allah kehendaki di dalam hidup, yaitu berbuat kesucian dan juga merefleksikan tindakan-tindakan benar di dalam hidup keseharian. Mengasihi, ya, tidak membenci, ya, tidak jahat, tidak berpikir aneh-aneh kepada orang lain, tetapi merangkul semua dalam kasih dan kerinduan. Nah, ini merupakan suatu wujud sifat dan karakteristik Allah di dalam hubungannya, di dalam dirinya yang bersifat trinitarian. Jadi kalau demikian, kehidupan orang Kristen itu sulit, ya. Nah, karena itu kalau ada orang percaya mengatakan percaya pada Yesus pasti selamat, tidak ada kata-kata seperti itu. Percaya dengan Yesus, namun dipraktekkan dan diterjemahkan untuk mengikuti sifat-sifat Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pelit, ya kan? Mengasihi Yesus, ramah, panjang sabar, ya, dan tidak takut tentang penderitaan yang menimpa pada diri kita. Makanya ada kata-kata barang siapa yang menyayangkan nyawanya, kan, gitu kan, akan kehilangan nyawa. Artinya bahwa kehidupan kita ini harus kehidupan yang betul-betul murni. Bahkan dalam falsafah Jawa dikatakan mati sajroning ukuran. Artinya apa? Tidak terikat dengan benda, tidak terikat dengan uang, tidak terikat dengan kekayaan, tetapi terikat dengan kesucian dan Allah di dalam hidup. Makanya para bapak gereja mengatakan bahwa pada waktu kamu hidup hendaknya engkau mati. Ini kan sama dengan Jawa, kan? Supaya pada waktu mati engkau hidup. Loh, pertanyaannya adalah, Bapak, kalau demikian kita tidak perlu beribadah. Kita perlu. Mau kita perlu makan kan, ya? Ya? Kita perlu. Tetapi jangan menjadi fokus tentang bendawi sehingga menjadikan kita tamak, kita serakah, dan kita kejam. Tetapi yang kita utamakan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran
dan kita masukkan di dalam kalbu. Nah, dengan demikian kita ini akan terbukti bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang percaya atau mengikuti jejak daripada orang-orang Niniwe atau orang-orang dari selatan, ya. Karena apa? Atau untuk mendengar hikmat Salomo. Karena yang sedang dihadapi orang Farisi dan Taurat ini lebih daripada Yunus, lebih daripada Salomo. Karena dia adalah jelmaan daripada sang sabda menjelma. Nah, ini adalah menjadi suatu landasan di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan demikian. Ya. Terus dikatakan di sini ya, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa? Yesus. Nah, kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata untuk mengingatkan orang-orang Farisi. Dan ini juga terjadi bahwa kita kadang mempunyai sikap seperti Farisi dan ahli Taurat, kan? Buktinya apa? Kan gitu kan? Nah, kalau sudah katakan buktinya apa, berarti sedang menguji Allah. Akan pertanyaannya adalah, siapakah menguji aku? Kan gitu kan? Tidak bisa. Makanya dikatakan di sini di ayat berikutnya adalah apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun akan mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ya, ketika orang itu telah bertobat, berarti orang itu, setan itu keluar. Tetapi bukan berarti bahwa dia keluar terus mengincar. Siapa Romo Yohanes ini? Ya kan? Siapa Presbitera Esther ini? Siapa Mas Filipus ini? Tidak terus. Menunggu sampai ada lubang dan masuk. Yang masuk itu akan melakukan sesuatu yang lebih luar biasa dan lebih jahat di dalam kehidupan kita. Jadi kalau demikian, menjadi orang percaya itu harus siap sedia, ya. Selalu menjaga kalbu, menjaga nus, dan juga berpikir tentang Allah supaya kita bisa memandang itu adalah memandang dalam kata Allah, berpikir dalam cara pandang berpikir Allah, atau bertindak seperti Kristus bertindak dan bertindak seperti Kristus bertindak di dalam hidup ini. Artinya apa? Artinya ini adalah sebagai jaga-jaga. Atas dasar inilah betapa bahayanya setan yang selalu melihat dan mengintip tindakan kita. Para bapak Kristen menekankan supaya kita melakukan apa? Doa puja Yesus. Nah, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanlah hamba orang berdosa. Itu kita tanam tancapkan di dalam kalbu ini, sehingga setan tidak mampu untuk menerobos. Setan tidak mampu untuk mempengaruhi, karena nama Yesus kita tancapkan di dalam kalbu ini. Ya, jadi kalau demikian kita ada tameng. Di samping itu perjamuan kudus dan sakramen-sakramen lain, sholat, puasa, dan puja Yesus adalah merupakan tameng yang luar biasa di dalam iman. Jadi kalau demikian, hendaknya ketika kita menghadap Sang Allah, utamakan dan katakan, I am not worthy in front of you. Saya tidak layak di hadapanmu. Nah, kalau kita sudah mengatakan seperti itu, maka kita akan selalu sadar bahwa kita perlu dilayakkan
perlu disucikan dan perlu dibenarkan dengan menyatu tunggal dan mengundang Allah di dalam rohnya untuk mengoperasi kalbu kita. Sehingga kehidupan kita isi dengan sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Allah tiap hari. Oke? Sebagai suatu prinsip, tetaplah berpegang dalam kebenaran, tetaplah bersikap di dalam kesucian, dan jauhkan kejahatan dan setan untuk memasuki kalbu kita bersama. Tetap berjaga dan menyatu dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mengatakan dengan segenap jiwa dan segenap pikiran kita. Marilah kita mengatakan, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kuasa Allah, Bapa Luhur kami, kami berdoa kepadamu, dengarkanlah kami dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kami yang menurut belas kasih-Mu yang besar, dengarkanlah kami dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bagi yang berdoa bagi semua orang Kristen yang tobat dan hidup saleh. Tuhan Kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bagi Episkop kita Potius. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Diri yang terberkati dan selalu diingat dari gereja kudus ini segenap Bapa dan saudara kami yang telah mendahului kami dan yang secara saleh hidup di sini dan di mana saja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bagi mereka yang menghasilkan buah dan melakukan pekerjaan baik di dalam gereja yang kudus dan terhormat ini, bagi mereka yang bekerja keras serta bagi mereka yang menghitung, dan bagi segenap umat yang hadir di sini dan menunggu belas kasih-Mu yang agung dan melimpah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bagi mereka yang dalam perjalanan darat, air, laut, udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tahan, bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan Bagi yang kasihanilah. berdoa bagi belas kasih yang hidup, damai sejahtera, kesehatan, keselamatan, perlindungan dan pengampunan dosa-dosa dari para hamba Allah, bagi semua orang Kristen yang tobat dan saleh yang tinggal di kota dan yang ada di mana saja. Tuhan Kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Allah yang pengasih serta pengasih manusia, dan kepada sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Berkenanlah ya Amin. Tuhan untuk memelihara kami pada sehingga hari ini tanpa dosa. Terberkatilah Engkau ya Tuhan Allah dari para leluhur kami, serta dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Amin. Biarlah belas kasih-Mu turun atas kami ya Tuhan, sebagaimana kami telah akan harapan kami padamu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan cacar kami dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya Baginda, dapatlah kami mengerti perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau yang Maha Kudus, terangilah kami dengan perintah-perintah-Mu. Belas kasih-Mu ya Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Janganlah kau abaikan pekerjaan tangan-Mu, karena bagimu adalah pujian, bagimu adalah kehidupan, bagimu adalah kemuliaan, bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang selama. Amin. Marilah kita menggapai sembahyang sejak kita pada Tuhan. Kasihanilah, Allah selamatkanlah kasih dan undang kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Sore ini boleh sempurna, suci, damai,
Mari kita mohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Kami setiap penjaga jiwa dan tubuh kita. Mari kita mohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Dan dosa-dosa dan pelanggar kita, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia. Mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Mengabdi sisa-sisa hidup kita ini dalam sejahtera ketobatan. Mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Kita secara Kristen tanpa syaan, tanpa celah dan damai sejahtera serta bagi pertanggungan jawab kita yang baik. Firman takhta pengadilan Kristus menakutkan itu. Mari kita mohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Orang kita tersujud pada mulia Sang Tidak Pasal Maria yang Maha Suci. Mari kita menyerahkan kasih seorang mereka dan dengan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Karena Allah terbaik dan mengasihi manusia. Dan kepada sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Kita kepada Tuhan. Kepadamu ya Dia Tuhan. adalah kami yang telah menekuk langit dan turun bagi keselamatan manusia. Engkaulah akan hamba-Mu ini dan warisan milikmu, sebab hamba-Mu ini telah menundukkan kepalanya di hadirat-Mu. Ya hakim yang menakutkan, tetapi penuh belas kasihan, yang bukan dari manusia mereka mengharapkan pertolongan, namun dari Engkau sajalah mereka mengharapkan belas kasihan dan keselamatan. Jagilah mereka setiap waktu, baik pada waktu senja hari ini dan sepanjang malam dari serangan si musuh dan serangan setiap kuasa kegelapan, dari angan-angan yang sia-sia dan dari pikiran yang jahat. Karena kekuatan dari kerajaan telah kita memuliakan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang selalu sepanjang segala abad. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab Engkau telah melihat keselamatannya daripadamu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu orang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Maha Kudus, kasihlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, pujilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah firman nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Punya kerajaan kuasa mulia Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, karena selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya mengucapkan doa berkat. Kristus Allah kita yang kekal sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi Allah di Tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya Tuhan, bukalah bibirku dan mulutku pun akan mengucapkan pujian-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku dan mulutku pun akan mengucapkan pujian-Mu. Ya Tuhan, mengapa mereka menambah-nambahkan kesusahanku? Banyak orang yang bangkit melawan aku. Banyaklah perkataan kepada jiwaku, baginya tidak ada keselamatan dari Allah. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah pertolonganku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan suaraku aku berseru kepada Tuhan dan Dia mendengarkan aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku ya Allahku.
Sebab Engkau telah memukul orang yang memusuhi aku tanpa alasan. Engkau yang mematahkan gigi orang berdosa. Dari Tuhan datang keselamatan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Aku membaringkan diri dalam tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Janganlah mengarik aku dalam amarah-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam panas murka-Mu. Sebab ujung tombak-Mu yang tajam menembus aku, dan tangan-Mu dengan berat menimpa aku. Sebab tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu, tidak ada yang damai sejahtera di tulang-tulangku oleh karena dosa-dosaku. Sebab pelanggaran-pelanggaranku sudah menindih di atas kepalaku seperti beban yang menekan aku dengan sangat syarat. Luka-lukaku berbau busuk dan mengerikan. Oleh karena keberohanku, aku menjadi orang celaka dan tertunduk terus-menerus. Aku berjalan dengan berkabung sepanjang hari. Jiwaku penuh dengan kecemoohan. Tidak ada yang sehat dengan dagingku. Dengan dahsyat aku telah tertindas dan dijatuhkan. Aku berteriak karena Engkau. Hatiku tetap hasrat keinginanku, Engkau tahu, dan eranganku tak tersembunyi bagimu. Hatiku susah, segenap kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Teman-teman dan tetangga-tetanggaku berdiri menjaga jarak mereka terhadap aku, dan sanak saudaraku berdiri jauh-jauh. Orang-orang yang menindas aku teramat sangat menginginkan nyawaku, dan orang-orang yang menginginkan luka-lukaku telah berbicara dengan penuh kesombongan dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Aku adalah orang yang tidak dapat mendengar dan tidak ada celaan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang mendengarkan aku, ya Tuhan Allahku, sebab aku berkata, janganlah kiranya musuh-musuhku bersukaria karena aku, janganlah mereka memegahkan diri terhadap aku. Apabila kakiku goyah, aku telah siap menerima tulah. Duka cita senantiasa ada di hadapanku, sebab aku mengakui kesalahanku. Aku menderita karena dosa-dosaku, tetapi musuhku hidup. Dan mereka lebih kuat dari aku, dan mereka membenci aku tanpa alasan. Semakin bertambah banyak mereka menuduhkan sesuatu yang jahat sebagai gantian baik, sebab aku mengikuti kebenaran. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Segera mendekat untuk menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Segeralah mendekat untuk menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Segera mendekat untuk menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Aku berseru mencari Engkau, betapa hausnya jiwaku kepadamu, betapa rindunya dagingku kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandangmu di tempat kudus, melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab belas kasihmu lebih baik dari hidup, bibirku akan memuji-muji Engkau. Demikianlah aku mau memberkati Engkau seumur hidupku, dan menatakan kedua tanganku demi namamu. Biarlah jiwaku dikenyangkan oleh lemah dan sumsum, dan biarlah bibirku yang melimpah dengan sukacita akan memuji namamu. Sebanyak aku mengingat Engkau di tempat tidurku, pada awal-awal musim aku merenungkan Engkau, karena Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah perlindungan sayapmu aku bersukacita. Jiwaku mendekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang dengan sia-sia menginginkan jiwaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi bagian milik rubah. Tetapi sang raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah di dalam Dia akan dipuji-puji. Sebab mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Sebanyak aku mengingat Engkau di tempat tidurku, pada awal-awal musim aku merenungkan Engkau, karena Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah perlindungan sayapmu aku bersukacita. Jiwaku mendekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah.
Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Allah, keselamatanku, siang dan malam aku berseru-seru padamu. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendekalah telingamu kepada permohonanku. Ya Tuhan, sebab jiwaku kenyang dengan berbagai penderitaan, dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah diperhitungkan dengan orang-orang yang masuk ke lubang kubur. Aku menjadi seorang yang tidak punya pertolongan, sendiri di antara orang-orang mati, seorang yang dibunuh tertidur di dalam kubur, yang tidaklah engkau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Mereka membaringkan aku di lubang yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam bayang-bayang maut. Murka-Mu menekan aku dengan sangat berat, dan segala ombak-Mu telah Kau bawa kepadaku. Engkau menjauhkan kenalan-kenalanku daripada aku. Mereka pun menjadikan aku kenajisan bagi mereka. Aku telah terlepas, tetapi belum keluar. Mataku diredupkan dari kesengsaraan. Sepanjang hari aku berseru-seru padamu, ya Tuhan. Kedua tanganku kerentangkan di hadapan-Mu. Akankah Engkau melakukan keajaiban bagi orang mati? Ataukah tabib membangkitkan mereka sehingga mereka memuji-muji Engkau? Akankah orang memberitakan belas kasih-Mu di dalam kubur dan kebenaran-Mu dalam kebinasaan? Akankah keajaiban-Mu diketahui dalam kegelapan dan keadilan-Mu di tanah yang terlupakan? Tetapi aku berseru padamu, ya Tuhan, bilakah pada waktu fajar menyingsing doaku sampai ke hadapan-Mu? Mengapa Engkau menolak aku? Menolak doaku, ya Tuhan, memalingkan wajah-Mu daripadaku. Aku miskin dan cemas sejak masa mudaku. Setelah aku ditinggikan, aku direndahkan dan menjadi putus asa. Berkah-Mu telah berlalu atas aku, dan kengerian-Mu sungguh-sungguh telah menggelisahkan aku. Mereka mengelilingi aku seperti air sepanjang hari. Mereka mengepung aku. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat-sahabat dan kenalan-kenalanku, karena keadaan mengerikan yang telah menimpa aku. Ya Tuhan Allah keselamatanku, siang dan malam aku berseru-seru padamu. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendekalah telinga-Mu kepada permohonanku, ya Tuhan. Tuhan yang jiwaku, berkatilah namanya yang kudus, segenap diriku. Berkatilah Tuhan yang jiwaku, kala jangan lupakan segala puji-pujiannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala kesakitanmu. Dia yang menebus hidupmu dari kebinasaan, yang memahkotai engkau dengan belas kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala yang baik, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan belas kasih dan keadilan kepada orang-orang yang terluka. Dia telah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan kehendaknya kepada Bani Israel. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu Ia marah dan murkanya tidak untuk selama-lamanya. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak membalas kita setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab seperti langit yang jauh tinggi di atas bumi, demikian limpahnya belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, Dia telah menghapus pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Dia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Ia tahu keadaan kita. Ia ingat bahwa kita ini debu. Hari-hari manusia ialah seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berkembang. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi belas kasihan Tuhan senantiasa untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang taat dengan perjanjiannya, yang selalu mengingat untuk melakukan perintah-perintahnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa mengatasi segala sesuatu. Berkatilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya yang berkuasa, yang melaksanakan perintahnya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Berkatilah Tuhan, hai segala kuasanya, pelayan-pelayan yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Berkatilah Tuhan, hai segala pekerjaannya di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku, di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku dalam kebenaran-Mu.
dan demi keadilan-Mu, dan janganlah membawa hamba-Mu ini kepada pengadilan, sebab tiada seorang pun yang didapati benar di hadapan-Mu, sebab lawan-lawanku mengincar nyawaku, hidupku diempaskannya ke tanah, ia mengurung aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati, rohku mengerang di dalam diriku, hatiku sesak di dalam diriku, aku mengingat hari-hari yang terdahulu, merenungkan segala pekerjaan-Mu, ya aku merenungkan segala perbuatan-Mu. Tangan-Mu aku menadahkan kedua tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang kering. Segeralah mendengarkan aku, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan memalingkan wajah-Mu daripadaku, sehingga aku tidak seperti orang-orang yang masuk ke lubang kubur. Buatlah aku dapat mendengar belas kasih-Mu saat fajar menyingsing, sebab aku berharap kepadamu. Buatlah aku mengerti jalan mana yang harus kulalui. Ya Tuhan, sebab kepadamu kuangkat jiwaku, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Ya Tuhan, sebab kepadamu aku telah membawa lari diriku, sebagai perlindungan ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, karena Engkaulah Allahku. Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku, ya Tuhan, demi nama-Mu, lepaskanlah jiwaku dari kesesakan di dalam kebenaran-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi belas kasih-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang membuat susah jiwaku, sebab aku ini hamba-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, dan janganlah membawa hamba-Mu ini kepada pengadilan. Roh-Mu yang baik itu akan menuntun aku di jalan yang rata. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ya Tuhan, Tuhan kasihlah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan damai sejahtera, mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi damai yang karya tentang keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihlah. Seluruh dunia, Tuhan, gereja perusahaan, baik persatuan semua. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi rumah kudus ini kan bagi mereka yang masuk dalam iman kekutukan rasa takut akan Allah. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi tuntutan kita fokus para presbiter terhormat, para diakon dalam Kristus, bagi segenap rahib-rahiba serta kaum awam, mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi negara kita Japoy, bagi negara kita yang dan bagi mereka memerintah negara ini, mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi petani dan pusat kota dan tanah serta bagi pemberian tinggal di dalamnya, mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi buat yang baik, melimpahnya sebumi dan bagi masa-masa terang, mari kita berdoa pada Tuhan. Bagi mereka dalam darah, kelap darah, bagi mereka yang sakit, bagi mereka menderita, bagi mereka tanpa keselamatan mereka, mari kita berdoa pada Tuhan. Asal kita dari semua kesakan murka Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Selamatkanlah kasih dan kami Allah dengan rahmat-Mu. Dan tersuci murka-Mu ya Sang Tiada kita pada Kristus Allah kita. Kemuliaan hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serulah namanya. Itulah Tuhan dan telah menyatakan Dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Segenap bangsa mengelilingiku, namun dalam nama Tuhan aku telah mengalahkan mereka. Itulah Tuhan Dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hal ini adalah pekerjaan Tuhan serta mengherankan di mata kita. Itulah Tuhan
dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Mari sekali lagi kita berjatuh, mari kita berdoa pada Tuhan. Akan kasih-Nya, Selamatkanlah kasih untuk kami akan rahmat-Mu. akan kasih-Nya, Ujung berkati mulia santai atau pasal mereka selalu suci. Marilah kita mendengarkan kasih ini sama mereka dan dengan senang hati kita pada Kristus Allah kita. kepada Ya Tuhan. Kemuliaan hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, karena selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarlah Aku dengan perintah-perintah-Mu, sidang para malaikat terheranlah memandang Engkau, ya Sang Juru Selamat. Terhisap di antara orang mati, Engkau pemusnah kuasa maut, yang membangkitkan Adam dengan dirimu, dan melepaskan semua umat dari alam maut. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Mengapa engkau hai perempuan dengan rasa kasihan menyampurkan remah wangi dengan air matamu? Seru malaikat yang berkilau di kuburan kepada pembawa rempah-rempah, lihatlah kuburannya dan bersukacitalah, karena Juru Selamat telah bangkit dari kuburan. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Ini hari para perempuan pembawa rempah-rempah bergegas dengan tangisan menuju kuburanmu. Tetapi malaikat mendekat mereka dan berkata, sudah habis waktunya untuk berduka cita. Janganlah menangis, tetapi beritakanlah kebangkitan kepada para rasul. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Para perempuan pembawa rempah-rempah datang membawa rempah-rempah ke kuburanmu, ya Juru Selamat, dan dari jauh mereka mendengar suara malaikat dengan nyaring kepada mereka, mengapa kau menghitung Dia yang hidup di antara orang mati? Sebagai Allah Dia telah bangkit dari kuburan. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Kami menyembah Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, satu dalam satu hakikat, dan berseru serafim kami berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Engkau ya Tuhan. Karena selalu serta sepanjang Salawat kami, Engkau ya Sang Perawan telah melahirkan Sang Pemberi hidup, yang telah menebus Adam dari dosa dan memberikan sukacita kepada Hawa, ganti duka cita. Dan Dia adalah Allah manusia, telah menjelma melalui Engkau dan mengembalikan kehidupan bagi mereka yang telah jatuh. Haleluya, Haleluya, haleluya. kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Sekali lagi dengan kami jatuh, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kasih-Nya. Selamatkanlah kasih dan mulakan ya dan rahmat-Mu. Tuhan, kasih-Nya. Marilah kita menyerahkan jasa di sahabat lain dan dengan sebab hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepada Ya Selamat dan namamu dan dimuliakanlah kerajaan-Mu. Dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus,
dan selalu terus panjang segala abad. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhan memerintah, sebab Ia telah menegakkan dunia sehingga tidak bergoyang. Katakanlah di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhan memerintah, sebab Ia telah menegakkan dunia sehingga tidak bergoyang. Katakanlah di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhan memerintah, sebab Ia telah menegakkan dunia sehingga tidak bergoyang. Nyanyikanlah suatu nyanyian baru bagi Tuhan, kepujiannya ada di tengah-tengah orang kudusnya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihan Allah adalah kudus dan yang bersayap semayap di antara orang kudus. Dan kita menyampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, dan selalu terus panjang segala abad. Amin. Biarlah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Marilah kita berdoa pada Tuhan Allah kita akan kita layak untuk mendengarkan Injil suci. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Hikmat segera, marilah kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Baca dan dari Injil suci Lukas menurut Lukas pasal 1. pasal 1 ayat 39 sampai 49. Kemuliaan Bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke gunung menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaknya anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini, sampai Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimmu melonjak, rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Setelah melihat kebangkitan Kristus, marilah kita menyembah Tuhan Yesus yang Maha Kudus, satu-satunya yang tanpa dosa. Kami menghormati salib-Mu ya Tuhan Kristus, kita memuji dan memuliakan kebangkitan-Mu yang kudus. Kau Allah kami, dan kami tahu bahwa tidak ada yang lain selain Engkau, dan kami berseru memanggil nama-Mu. Marilah hai umat beriman, marilah kita menghormati kebangkitan Kristus yang kudus, karena melalui salib sukacita datang ke seluruh dunia. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, mari kita puji kebangkitannya, karena dengan penderitaannya di atas salib bagi kita telah menghancurkan kematian dan mengalahkan kematian. Kasihilah aku ya Allah menurut belas kasih-Mu yang besar, hapuskanlah pelanggaranku menurut pelanggaran-Mu yang melimpah, pasulah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat di hadapan-Mu. Maka Engkau memang benar dalam perkataanmu, dan keperkasaanmu nampak dalam penghakimanmu.
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau mengasihi kebenaran, dan Engkau menyingkapkan hikmat-Mu yang rahasia dan tersembunyi kepadaku. Percikilah dengan hisap maka aku menjadi tahir, basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Buatlah aku mendengar kelegaan dan sukacita, tulang-tulang yang menderita bersorak-sorai. Palingkanlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang benar. Janganlah mengusir aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah padaku sukacita karena keselamatan yang daripadamu. Dan tegakkanlah aku dengan tuntunan rohmu, maka aku akan mengajarkan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalanmu, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah keselamatanku. Dan lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan kepujianmu. Apabila Engkau menginginkan korban sembelihan, aku akan mempersembahkannya, tetapi Engkau tidak berkenan kepadanya. Korban sembelihan kepada Allah ialah roh yang hancur, hati yang remuk dan hina tidak akan Allah pandang hina. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban kebenaran, korban persembahan, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan anak lembu jantan di atas mezbamu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, melalui permohonan para rasul yang Maha Kasih. Hapuskanlah dosa-dosaku yang banyak, sekarang dan selalu sepanjang abad. Amin. Melalui permohonan Sang Theotokos, ya yang Maha Kasih, hapuskanlah dosa-dosaku yang banyak. Kasihanilah kami Allah, kasihanilah kami menurut belas kasihan-Mu yang besar, dan sesuai dengan pengasihan-Mu yang besar. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Yesus telah bangkit dari kuburan seperti apa yang telah Ia sabdakan. Ia telah memberikan hidup yang kekal dan belas kasihan yang melimpah. Melalui pengasihan dan belas kasih-Nya akan manusia dari anak-Nya tunggal yang dengan Roh dipuji bersama Roh Maha Kudus, Maha Baik dan serta memberi hidup sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Dan Theotokos dan Buddha Sang Terang Melek kita hormati, dan kita sanjung di dalam hidup. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, kan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Lebih terhormat dari
kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Suci merupakan kemuliaan sampai terus Kepadamu ya Tuhan, kuasa di surga menujumu dan menyampaikan kemuliaan kepada para Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Kuduslah Tuhan Allah kita, kuduslah Tuhan Allah kita, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah di bawah kakinya karena Dia kudus. Kuduslah Tuhan Allah kita, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Kepadamu ya segala pujian. Biarlah para malaikat memuji Dia, biarlah para tentara memuji Dia. Kepadamu ya segala pujian. Sungguh amat terberkatilah Engkau ya Sang Perawan Theotokos, karena oleh Dia yang mengambil daging darimu, alam maut telah ditawan, Adam dipanggil dari antara orang mati dan kutukan disingkirkan, Hawa dilepaskan dan maut dibuat mati, dan kami diberi hidup. Karenanya kami berseru keras dalam pujian, dan pujilah Engkau ya Kristus Allah kami, yang telah sedemikian berkenan kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu yang telah menunjukkan kami terang. kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai di atas bumi bagi orang yang berkenan. Kami memujimu, kami memberkatimu, kami menyembahmu, kami memuliakanmu, kami bersyukur padamu atas kemuliaanmu yang agung. Ya Tuhan Sang Raja, Allah surgawi, Sang Bapa yang maha kuasa, ya Tuhan Sang Putra yang tunggal dan Sang Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah yang melenyapkan dosa-dosa dunia, kasihanilah kami, Engkau yang melenyapkan dosa-dosa dunia. Terimalah permohonan kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkau saja yang kudus, Engkau saja Tuhan Yesus Kristus, dalam kemuliaan Sang Bapa. Amin. Setiap hari aku akan memberkatimu dan memuji namamu sampai kekal sepanjang segala abad. Jagailah ya Tuhan, peliharalah kami hari ini
puji dan muliakan nama-Mu selamanya. Amin. Biarlah belas kasih-Mu turun atas kami ya Tuhan, sebagaimana kami menaruh harapan kami kepadamu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Tuhan, Engkau telah menjadi tempat pengungsian kami dari keturunan sampai keturunan. Aku berkata ya Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah jiwaku, karena aku telah berdosa terhadap-Mu. Ya Tuhan, kepadamu aku telah membawa lari diriku. Ajarlah aku menurut kehendak-Mu, karena Engkaulah Allahku. Karena Engkaulah sumber terang, dan di dalam terang-Mu kami akan melihat terang. Ulurkanlah belas kasih-Mu pada mereka yang mengenal-Mu. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Pakar Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Pakar Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Pakar Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Sang Pakar Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Pakar Maha Kudus, kasihanilah kami. Hari ini keselamatan telah datang ke dalam dunia. Marilah kita menyanyikan pujian bagi Dia yang telah bangkit menulis kehidupan kita, sebab Dia menghancurkan kematian dengan kematian dan mengaruniakan kepada kita selamat kemenangan dan belas kasihan yang besar. Kita Kristus Allah kita yang benar. Berdoa permohonan dari penyanyian tersuci dan yang murni. Mari kuasa salib, mari bersama doa permohonan dari Jana Suci Dimitrius, doa permohonan dari Paulus Kristus KKM Hana, doa permohonan Jana Suci yang namanya permohonan dari Jana Suci Veronica yang kita peringati hari ini serta semua orang suci. Kasihanlah kami dan selamatkan kami, karena Engkau adalah baik dan pengasih manusia. Baik doa dari Bapa suci dan Ibu suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin. Amin. Cium salib.